karena ibu sempat kursus anak sekarang tuh Barista. Keren Coba. banget teman-teman. Jadi begitu pulang dari ngajar, ibu Iya. lepas jas, pakai apron. Wah. Gitu. Jadi harus disiplin. Gitu. Karena udah beda antara mengajar dan kita melayani orang. Iya. Di situ pun kita belajar. Keuntungan ibu adalah Halo semuanya, selamat datang di podcast Aksmi on BEM IBM Asmi Season 2 episode 2. Oke, perkenalkan nama aku Jove Fokian Hapuk Alwi. Kali ini aku sebagai host di podcast Aksmi on BEM IBM Asmi. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku bersama bintang tamu yang benar-benar luar biasa banget, yaitu Ibu Ani Sukoco. halo. Selamat datang. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu atas kesempatannya pada hari ini untuk Iya, bisa saya. hadir. Iya. Baik, pada hari ini aku bersama Ibu Ani akan membahas tentang melampaui batas, kisah inspiratif lulusan kampus yang sukses membangun karir di dunia usaha. Baik Ibu, aku mau tanya nih Bu, gimana sih Ibu mendefinisikan dari kesuksesan Ibu di dunia usaha, dari mulai Ibu kuliah sampai Ibu merancang bisnis Ibu sampai ada di titik yang sekarang? Oke. Gini juga ya, sebetulnya ibu ini kan lulusan Asmi tahun 7980. Wah. Ya, jadi sudah lama sekali itu ya. Terus memang pada saat itu ibu sudah berpikir bahwa harus membuka usaha sendiri. Tapi pada saat itu tidak seperti zaman sekarang ya. Kalau sekarang banyak sekali sudah kemajuan-kemajuan, lebih dipermudah. Kalau zaman dulu tidak ada, ya. Berbeda jauh. Ya, jadi ibu berpikir kalau saat itu ibu membuka bisnis, itu banyak sekali rintangannya, karena kan baru lulus ya SMA. Jadi waktu ibu masuk di Asmi ini, ibu bekerja di satu asuransi gitu. Nah, tapi di samping itu ibu juga berpikir bahwa saya harus punya usaha sendiri. Belum tahu itu apa. Yang penting pada saat itu ibu menjadi seorang karyawan gitu. Terus ibu banyak belajar waktu ibu bekerja itu, bagaimana memanage satu usaha, karena itu kan kantor besar ya. Iya. Tapi untuk skala kecilnya ibu harus belajar dari situ. Iya. Bagaimana kita bersilaturahmi di situ, bagaimana untuk bekerja di satu perusahaan besar. Iya. Mungkin kan kita nggak pernah tahu untuk kedepannya. Mungkin suatu ketika ibu bisa membuat usaha sendiri, belajar dari situ. Wah, baik, luar biasa ya Ibu ya. Jadi udah ada tekad dari awal kuliah banget untuk membuka bisnis walaupun belum tahu kedepannya bakal gimana. Wah, keren. Bisa dicontoh teman-teman dari Ibu Ani ya. Lalu lanjut Ibu, bagaimana Ibu bisa yakin membuka usaha bisnis Ibu setelah lulus kuliah? Nah, begini, kalau orang bisnis itu kan nggak cuma modal nekat ya. Betul. Kita harus tahu ilmunya. Iya. Ilmunya itu yang kita cari. Iya. Jadi dalam waktu ibu bekerja itu, ibu mencari ilmu tersebut, ya. Dan orang membuka satu usaha bukan cuma disimpan di otak, diaplikasikan, ya kan? Iya. Tidak, kita harus punya ilmu, dan ilmu itu kita harus cari. Iya, betul. Ibaratnya begini, saya mau melakukan sesuatu, udah ada ya di dalam pikiran, tapi saya belum bisa, ilmunya saya belum dapat. Iya, harus dicari dulu. Karena waktu itu saya bekerja di satu instansi toh. Iya, betul. Nah itu saya cari, ibaratnya begini, mencari ilmu itu seperti ibaratnya center. Ya, jadi kita dalam gelap itu kita udah nggak bisa kemana-mana. Jadi kita pakai center, mana ya. Jadi at least ada center ini yang menuntun kita untuk menuju sesuatu yang kita mau. Ilmu itu. Gitu. Makanya dalam berbisnis itu sebetulnya ilmu dan sedikit nekat. Betul. Kalau nggak nekat juga percuma. Jalan-jalan. Sedikit ya, nekat tapi ngawur. Nggak ada tujuan, namanya nekat-nekat aja. Gitu. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi teman-teman, dari kita belajar dari Ibu Ani, gimana kita memulai usaha itu, kita harus punya tekad dulu dan center untuk tahu tujuan kita kemana. Wah, luar biasa Ibu. Lalu lanjut Ibu.
gimana cara Ibu melihat peluang dalam membuka usaha Ibu? Lalu inovasi apa yang Ibu terus tetapkan untuk memiliki ciri khas dalam perusahaan Ibu? Seperti mungkin contoh perusahaan yang Ibu jalani sekarang. Iya. Kalau kita bicara tahun 80 sama sekarang beda sekali ya. Berbeda sekali. Nah, ini udah digital semua. Iya. Sudah, wah banyak sekali. Update-nya jauh. Kita nggak bisa membuat sesuatu, kita lihat dari di Google, ada YouTube, banyak sekali. Tapi Iya. dulu kan tidak ada. Iya. Gitu loh. Jadi dulu itu lebih sulit dibanding sekarang ya. Iya. Gitu. Tapi karena kita belum tahu jalannya, kita kan mesti mencari ini. Iya. Jadi kalau inovatif pun juga, inovasi itu juga penting dalam usaha. Kalau ibu tuh berpikir bahwa pada saat itu ya, Iya. tahun 80 itu percetakan masih bagus. Iya. 79 kalau nggak salah. Itu masih bagus. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau kita tidak inovatif, stuck sampai di situ. Bisa turun juga ya. Nah itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini usaha yang percetakan walaupun kecil ya, Iya. itu masih ada sampai sekarang. Iya. Memang pegawai menjalankan gitu. Kalau untuk bisnis yang sekarang, karena kita kena kemarin itu pandemi ya, COVID-19. wah itu dampaknya banyak sekali untuk kalangan pengusaha ya. Iya. Ya Masuk. kalangan semua kalangan gitu. Kita tidak bisa berinteraksi dengan orang, Iya. ya kan? Serba takut, banyak keterbatasan. Waktu itu ibu buka ada 2 salon, Ya. karena ibu dengan berjalannya umur ibu ya sekarang, saya kepengen usaha yang real tapi yang tidak capek ya, Iya. gitu loh. Jadi kalau yang kantor tetap jalan, ya yang Trikoco itu tetap jalan sampai sekarang. Oh. Tapi banyak pegawai yang Handle juga. karena Iya. ini kan perusahaan keluarga Iya. ya, 3 bersaudara. Jadi kita juga punya pegawai yang menjalankan itu. Dan 3 bersaudara ini sebetulnya semua dosen ya, Wah, gitu loh. luar biasa. Saya, adik saya, dan adik saya. Tapi yang menjalankan usaha yang sekarang adalah yang paling kecil. Wah. Jadi dia berhenti menjadi dosen, tapi dia menjalankan perusahaan keluarga. Tapi di samping itu juga kita ingin membuka resto. Itu karena pandemi kan kita berpikir bagaimana caranya ya. Kan kita nggak tahu Iya. setelah pandemi itu berapa lama. Kalau nggak salah udah 3 tahun lebih deh. Iya, 3 tahun. Ada ibu buka resto, dan setelah resto berjalan kita udah bisa buka cabang, ya. Iya. Terus buka kopi, Wah, coffee shop. yang anak muda sekarang tuh gencar banget ya Bu ya. Ya, Iya. itu ceritanya. Oke, baik. Nah, teman-teman bisa diambil dari pelajaran yang dari Bu Ani bilang tadi ya. Itu benar-benar bisa kita terapin banget di kehidupan kita, atau mungkin setelah lulus kuliah, atau bahkan teman-teman yang mungkin dari sekarang udah bertekad mau membuka usaha bisa ya. Iya, baik Ibu. Sebetulnya tidak ada yang tidak bisa. Betul. Iya, benar sekali. Yang penting tekadnya kita. Tekad. Oke, baik Bu. Nah, kan Ibu sekarang udah punya usaha. Tapi Bu, pasti kan usaha tuh ada naik turunnya ya Bu ya. Nah, apa aja sih Bu tantangan Ibu yang Ibu lewatin, dan cara Ibu menghandle dan melewatinya akhirnya bisa terus tetap maju perusahaan yang Ibu jalani sekarang? Kalau masalah tantangan apapun itu di Iya. dunia usaha atau di perusahaan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Banyak juga ya Bu ya. Iya. Nah, makanya kita harus cepat untuk menanggapi hal tersebut ya. Iya. Gitu. Seperti di dunia usaha yang dijalani sekarang ya, tantangannya pertama adalah pangsa pasar ya. Kita membuka satu usaha itu kita harus tahu di mana kita berada ini. Gitu. Karena begini, perhatiin ya, kalau kita buka kalau usaha-usaha ya kayak waralaba atau apa, kan ada kayak McDonald, itu pasti kalau jalan pulang itu kadang-kadang orang tidak menyadari itu. Iya. Kadang-kadang kalau kita buka usaha ya di jalan yang mau berangkat, orang jarang mau mampir loh. Kenapa? Kita mau ke kantor aja udah macet ya. Iya. Ya, mereka berpikir bahwa aduh cepet-cepet buru-buru sampai kantor, ya kan? Iya. Betul. Tapi kalau jalan pulang, satu keuntungannya itu kita berhenti dulu untuk melihat supaya tidak macet dulu, Iya. ya kan? Rehat ya Keuntungan di situ. hitungannya Bu. Iya. Biasanya kalau tempat-tempat tersebut itu ada 3 ya, main road, terus second road,
terus ada lagi Wings. Kalau main road itu biasa mall atau McDonald atau bla 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 something like that. Terus kalau second road itu biasanya itu jalan utama tapi dibelokkan. Jadi masih banyak juga orang akan berkunjung ke situ. Kalau Wings Road itu biasanya kios-kios banyak di situ, Indomaret atau Alfa seperti itulah. Gitu. Family juga ada kan. Begitu. Tantangan itu apapun pasti ada, seperti urus SDM, dan kita tidak boleh lengah yang tadi saya bilang inovatif itu. Ya. Betul. Karena kan ini berkembang nih, anak-anak sekarang udah nggak seperti zaman dulu, ya kan? Gitu. Jadi ya kesukaan apa kita harus tahu nih pasarnya apa. Oh anak muda sekarang senang ngopi. Gitu. Buka laptop, jadi cari wifi itu kita harus lengkapi di sini. Ya, sekali-kali kita tawarkan makanan atau apa gitu. Tidak kalau dalam dunia usaha ya, kalau kuliner itu panjang. Gitu loh. Luas. Beda dengan kalau kita karyawan ya. Kalau karyawan ada batas-batasnya, ada waktu. Kalau kuliner tidak bisa, karena kita tutup aja bisa jam 10, jam 7, jam 8. Gitu. Baik Ibu. Nah, dari setelah tantangan yang Ibu bisa lewatin, cara Ibu melihat tantangan tersebut dan bisa dijadikan peluang buat perusahaan Ibu? Sudah pasti. Ya kan? Nggak mungkin enggak. Contohnya begini, kalau saya pribadi ya, itu kita jangan menempatkan kita selalu pada zona nyaman. Betul. Karena terus ini di jalan gitu loh. Anak-anak kita juga kita akan terus gitu mencari sesuatu, karena udah pinter-pinter nggak seperti dulu gitu loh. Apa kita buka sesuatu yang anak-anak suka, ya kan, mengenai apa, ada kursus ini kursus itu, pokoknya selalu ada hal-hal seperti itu gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kebanyakan orang Indonesia kan begitu udah tenang-tenang, puas. Padahal dia tidak tahu kompetitor itu banyak. Ya kan? Betul. Nah, seperti contohnya sekarang kafe-kafe, coffee shop itu banyak menjamur. Nah, untuk menjaga mutu itu penting. Betul. Orang tidak berpikir begitu. Udah terlalu di zona nyaman, udah begini aja. Padahal terus. Gitu. Makanya Ibu walaupun Ibu pulang ngajar, Ibu harus menjadi orang lain pada saat itu ya. Karena Ibu sempat kursus apa namanya anak sekarang tuh barista. Keren banget teman-teman. Jadi begitu pulang dari ngajar, Ibu lepas jas, pakai apron. Gitu. Jadi harus disiplin. Gitu. Karena udah beda antara mengajar dan kita melayani orang. Di situ pun kita belajar. Keuntungan Ibu adalah bagaimana, karena di kampus kita menghadapi kalian mahasiswa. Di tempat kerja juga pasti anak-anak muda. Jadi bisa ada kedekatan, berinteraksinya lebih mudah. Itu keuntungan saya. Wow. Sebetulnya itu. Berkesinambungan sebenarnya Bu ya. Ada korelasinya lah. Betul. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Ibu tuh punya tekad yang benar-benar luar biasa. Banyak hal yang Ibu coba terus untuk nggak diem di tempat itu aja. Kayak kadang justru kita anak muda aja udah cepat ngerasa puas ya Bu ya. Jangan pernah merasa puas. Nah, baik Ibu. Lalu bagaimana ketika Ibu melihat orang yang sedang putus asa menghadapi usaha yang menurun bagi mereka Bu? Begini, sebetulnya tidak ada putus asa ya kalau di dalam dunia usaha. Masih banyak jalan. Begitu. Makanya tadi saya bilang bahwa tantangan itu dalam usaha itu pasti ada. Dan itu setiap saat. Dan itu mesti harus dihadapi, bukan kita malah mundur. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada putus asa dalam dunia usaha. Banyak jalan. Pasti banyak dan ada ilmu kan untuk itu. Sekarang juga sudah banyak kan. Ada YouTube, ada ini, ada banyak sekali. Kalau dulu kita cuma membaca, zaman sekarang kita menonton juga bisa kita belajar, cari ilmu. Betul. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman nggak ada kata putus asa di dalam dunia bisnis. Karena kalau kita lihat sekarang juga banyak banget peluang-peluang yang kita bisa ambil. Bahkan dari kita santai pun kita bisa belajar lewat YouTube, lewat sosial media lain ya Bu ya. Nah itu teman-teman. Era digital loh. Betul. Sekarang. Itu yang sekarang justru kadang buat malas, sebenarnya itu peluang kita buat lebih semangat ya.
Iya Bu, kayak baik, nggak kerasa kita udah di penghujung acara podcast kita. Apa aja Bu pelajaran yang bisa Ibu ambil dari usaha Ibu, dari awal Ibu merintis usaha sampai sekarang dari titik ini? Terus belajar, terus berinovasi, ya, jangan pernah berhenti itu karena banyak sekali yang harus kita kerjakan untuk kedepannya. Dan banyak sekali yang kompetitor kita yang ada di samping kiri kanan. Nah itu kita harus lebih waspada untuk berjuang maju ini. Gitu. Jangan tenang-tenang aja, jangan di zona nyaman yang saya bilang tadi. Banyak kan di menjamur loh sekarang yang namanya coffee shop. Betul. Kita udah buka yang kedua, berarti kan sudah lumayan bagus menurut saya pribadi. Gitu loh. Nah ini pasti akan berpikir untuk maju lagi, saya harus bikin apa sesuatu yang lain. Inovasi itu yang harus terus berjalan ya Bu ya. Sekali. Betul. Gitu. Jangan pernah takut. Oke siap. Terima kasih banyak Ibu. Wah luar biasa ya teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hidup usaha bisnis dari Ibu Ani tersebut, dimana kita harus punya tekad yang luar biasa, inovasi yang baik, dan segala sesuatu kita harus semangat. Ngebahas soal tadi perusahaan-perusahaan yang Ibu sedang jalani, bisnis-bisnis yang sedang Ibu jalani, boleh dong Bu ceritain Ibu ada bisnis apa aja atau perusahaan apa aja yang sekarang Ibu sedang tekuni? Kalau perusahaan tetap berjalan dari zaman tahun udah 15 tahun ya, ke PT Trikoco itu khusus untuk kantor. Terus kedua, kalau masalah kopi dan kafe kita ya, itu saya join dengan adik saya, dosen juga. Wah, gitu loh. Kebetulan juga dia di dunia musik, dari Trikoco. Jadi buat kita banyak keuntungan. Kenapa? Karena banyak teman-teman artis yang datang. Itu menaikkan rating loh. Gitu loh. Sekarang kita udah 4,49. Relasi itu yang luar biasa. Sebetulnya di era sekarang itu gampang. Digital kan, itu promosi lewat sosmed. Betul. Teman gitu, artis-artis atau youtuber banyak lah. Itu ada keuntungannya buat kita. Relasinya yang benar-benar luar biasa Bu ya, ngebantu. Karena dia di samping dosen juga sama dengan saya. Gitu, senang membuat sesuatu seperti kafe. Jadi tidak pernah berhenti gitu. Sampai kita bisa membuka cabang. Wah, luar biasa. Gitu ya. Baik Bu. Nah, kalau boleh tahu Ibu, nama kafe Ibu atau resto Ibu yang sedang berjalan tuh apa sih Bu? Biar teman-teman tuh bisa mungkin mampir ke kafe Ibu, bertemu dengan Ibu. Kita buka di Cilandak Mall, di Cilandak Mall ya. Di pokoknya daerah Cilandak. Kebetulan memakai nama adik saya karena dia kan istilahnya artis ya. Nah, SS. Jadi SS itu singkat dari Suneri Sukoco. SS Cafe. Itu kopinya pun SS Coffee. Gitu. Dan kita udah buka cabang. Buka cabangnya di daerah mana Ibu? Hampir sama di situ juga. Gitu. Dan di situ pun juga banyak. Jadi kita harus punya lain daripada yang lain. Betul. Inovasi gitu. Itu balik lagi ya Bu ya. Jadi mungkin di sana jangan pernah takut, di sana ada kopi, di sana nggak pernah takut, jangan pernah takut. Karena kita punya ciri khas untuk masalah kopi. Wah mantap, jangan lupa teman-teman mampir ke SS Cafe, nanti mungkin bisa ketemu Ibu ya Bu ya. Di sana juga macam-macam memang banyak ada bakwan Malang, ada banyak deh pokoknya makanan yang oke, mantap. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk setiap pelajaran yang Ibu sampaikan ke teman-teman. Jadi kesimpulannya dari yang aku pribadi dapat, kita harus punya tekad yang luar biasa. Kita jangan pernah takut untuk memulai ya Bu ya. Dan dari setiap usaha kita harus memiliki inovasi yang selalu lebih baik lagi. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri podcast kali ini, aku mau say thank you buat Ibu Ani yang udah menyempatkan dirinya untuk hadir pada hari ini, dan aku punya sesuatu. Dari teman-teman Ibu, terima kasih banyak Ibu. Semua. Oke, baik teman-teman, aku mengakhiri podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you.